Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan mereview satu kamera mirrorless dari Canon, yaitu Canon EOS M50. Yuk langsung saja kita ulas bagaimana keunggulan dari kamera mirrorless Canon ini. Video ini berfokus pada pengalaman saya terhadap kamera Canon mirrorless ini karena saya sebagai pengguna smartphone sebelumnya dan langsung beralih mencoba kamera mirrorless. Dari kamera mirrorless ini kita dapat lihat bagian depannya terdapat brand Canon. Kemudian di sini ada sensor untuk fokus. Oh ya, di sini saya membeli paket Canon M50 ini dengan sakit ya. Dengan focal length-nya di 15 sampai 45 mm dan di bukaan terbesarnya di 3,5. Oke, di bagian samping kanannya terdapat port untuk HDMI dan juga untuk monitor. Jadi kita bisa mencolokkan monitor eksternal di sini. Dan di sini ada tombol WiFi untuk mentransfer data atau untuk meremote kamera ini dengan menggunakan smartphone kalian. Di bagian atas terdapat tombol shutter dan juga roda putar untuk men-setting seperti ISO, focal length, dan shutter speed. Dan ini adalah roda mode pada kamera ini. Dan di sini ada tombol on-off-nya. Lalu di atas sini ada untuk hot shoe, bisa untuk menaruh mic atau semacam flash atau LED. Lalu di sini ada viewfinder dan juga sensor. Ya, dapat kita lihat di sini ada tombol-tombol fungsi lain yang digunakan untuk memproses setting ataupun mengatur fungsi-fungsi seperti autofocus, monofocus, dan juga yang lain. Juga ada tombol info, menu untuk media juga. Oh ya, ada yang lupa. Ini di bagian depan kita lihat ada dua lubang, ini adalah untuk mikrofonnya. Jadi sudah dibilang Canon M50 ini sudah mendukung stereo. Oke, kemudian ini di bagian samping kirinya ada tombol mic. Jadi kalian bisa mencolokkan atau menggunakan mic eksternal ya, agar proses recording itu bisa jadi lebih baik lagi, lebih jernih lagi. Dan juga di bawahnya ada lagi tombol NFC. Jadi ini sudah lengkap ya untuk mentransfer data. Jadi kamera ini dengan budget harga sekitar 10 juta untuk yang garansi resmi atau 7 jutaan untuk garansi distributor. Menurut saya ini sudah sangat layak ya untuk pemula, khususnya bagi kalian yang baru belajar di bidang fotografi maupun videografi. Oke, langsung kita nyalakan saja kameranya, kita lihat bagaimana operasinya, menu-menunya, serta fitur-fitur lainnya yang terdapat dalam kamera ini. Ayo. Oh ya, keunggulan kamera ini juga sudah mendukung layar yang sudah bisa di vari angle. Jadi kalian bisa memutar kamera screen kalian ke depan untuk memudahkan untuk selfie ataupun vlogging. Oke, seperti ini tampilan menu layarnya di display. Displaynya ini kurang lebih yang digunakan itu sebesar 3 inci ya, dengan besaran pixelnya itu 1,4 juta dot. Oke, kita lihat. Jadi beginilah display tampilan menunya dari kamera Canon EOS M50. Jadi bisa dibilang ini serupa dengan kamera-kamera Canon lainnya ya. Jadi mudah lah ya. Untuk saya sendiri sebenarnya belum pernah mencoba kamera-kamera tipe lain, tapi banyak yang bilang bahwa menu-menu di Canon itu lebih mudah lah dioperasikannya, lebih mudah dipahami dibandingkan dengan kamera dengan brand lain. Tapi memang di sini menunya terlihat intuitif dan sangat mudah dipahami bagi kalian yang pemula dan baru mencoba kamera mirrorless ataupun DSLR Canon. Oh ya, bagi kalian yang benar-benar pemula dan belum memahami menu-menu kamera,
khususnya Canon ini, Canon memberikan menu yaitu guided. Di sini bisa menggunakan tampilan displaynya di guided. Jadi di setiap menu akan muncul suatu hint berupa informasi mengenai kegunaan dari masing-masing menu dan setting yang ada di kamera ini. Kamera ini juga sudah mendukung full touchscreen ya. Jadi memudahkan kalian untuk mengkoperasikan menu-menu yang ada di layar kameranya. Jadi lebih praktis dan lebih instan lah. Seperti itulah. Inilah salah satu keunggulan kamera-kamera entry levelnya dari Canon ya. Untuk merekam video, kamera ini bisa merekam hingga resolusi maksimal 4K dengan FPS sebesar 24. Sedangkan untuk di Full HD bisa maksimal hingga 60 fps. Kamera ini juga bisa merekam dengan high frame rate yaitu 120 fps, namun hanya bisa di resolusi HD saja atau 720p. Untuk foto, kamera ini bisa merekam hingga resolusi maksimal yaitu 24 megapiksel. Atau juga kalian bisa mengambil dengan format RAW secara umum atau dengan teknologi terbaru dari Canon yaitu C-RAW, yaitu teknologi mengambil gambar RAW namun dengan hasil data bitrate yang lebih rendah namun tidak mengurangi kualitas gambarnya itu sendiri. Kalian juga dapat merubah menu settingan secara cepat tanpa harus memasuki menu-menu dengan tombol Q yang ada di pojok kanan ini. Kalian dapat mengaturnya dari sini. Jadi memudahkan kalian saat proses mengambil gambar. Untuk foto, kamera ini bisa mengambil gambar dengan ISO maksimal sebesar 25.600, namun kalian bisa mengexpand lagi di menu setting hingga 51.200. Untuk video, ISO maksimalnya berada di 12.800. Oke guys, menurut saya cukup sekian saja penjelasan mengenai fitur-fitur yang dimiliki oleh kamera Canon EOS M50 ini. Untuk selanjutnya, mari kita lihat bagaimana hasil foto dan video yang saya ambil dari kamera Canon EOS M50. Oke guys, sekarang kita coba kecepatan autofocus dari kamera ini. Halo guys, sekarang saya ingin mencoba bagaimana kemampuan kamera Canon EOS M50 ini ketika saya gunakan untuk vlogging ya, atau kalian gunakan untuk vlogging. Oh ya, di sini saya menggunakan settingnya itu full auto ya, dan juga direkam audionya menggunakan audio internal dari kameranya. Yuk mari kita tes ya. Yep. Oke, kita lihat di sini bagaimana kemampuan dynamic range-nya. Ini saya lakukan pengetesan pada siang hari ya. Oke, kita sekarang lanjut jalan ya. Kita cek bagaimana stabilisasinya, dan saya di sini hanya mengaktifkan stabilisasi di lensanya saja ya. Oke, kita sekarang berjalan. Oke, sekarang kita lihat tes dynamic range-nya. Di belakang saya sangat terang ya. Nah, depan saya gelap. Bagaimana? Apa muka saya terlihat jelas? Dan autofocusnya masih tetap mengikuti ya. Oke, sekarang kita masuk ke daerah low light ya. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, ini daerah low light. Saya cek di sini autofocusnya masih mengikuti ya dengan baik. Oke, ini dia. Oke, kita putar. Oke, sekarang kita keluar lagi. Bagaimana dynamic range-nya? Oke. Hop, ya. Kita jalan. Oke guys, saya rasa cukup ya pengetesan kamera ini ketika vlogging. Oke guys, saya rasa cukup sekian saja review dari kamera Canon EOS M50. Bagi kalian yang telah menonton, saya ucapkan terima kasih.
Dan menurut saya simpulkan bahwa kamera ini sangat recommended bagi kalian para pemula yang ingin mencoba menggunakan kamera untuk fotografi maupun videografi. Selama menggunakan ini menurut saya kendala terbesar itu ada di videonya. Tapi bagi kalian yang tidak menggunakan 4K ini tidak akan jadi masalah. Karena saat dicoba untuk 4K ini tidak sangat recommended ya, karena dia sangat ngezoom, terdapat crop factor yang cukup besar ya. Selain lebih ngezoom, di sini juga kehilangan fitur utama dari autofocusnya, yaitu dual pixel autofocus. Jadi kalian akan susah menangkap fokus dari gambar kalian, terutama saat kalian itu ngevlog. Nah, untuk itu mengakalinya kalian bisa menggunakan video 4K-nya untuk kondisi statis, video yang diam. Atau kalian juga bisa memanfaatkan manual fokusnya. Atau lebih mudahnya lagi, kalian bisa mengganti lensa kit ini dengan lensa dengan fokalnya yang lebar seperti 11-22 mm. Nah, itu masih layak digunakan video 4K-nya. Oke, sekian saja ya videonya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Dadah.